Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Gede Aditya Januarta dengan NIM 2112011038 dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hasil UAS Agama Hindu semester 1. Untuk soal yang pertama, nilai-nilai apakah dalam ajaran agama Hindu yang harus dilakukan agar umat Hindu tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi, dan sebut langkah-langkah yang bisa diterapkan. Menurut saya, nilai yang harus diterapkan yaitu ajaran Tatwamasi. Ajaran ini memandang setiap makhluk hidup itu sama. Dari ajaran ini kita bisa pahami bahwa setiap yang kita perbuat pasti dirasakan dampaknya oleh orang lain dan begitu sebaliknya. Jika kita korupsi, pasti orang banyak terkena dampaknya. Sebaliknya, jika orang lain korupsi, kita juga terkena dampaknya. Langkah-langkah yang dapat diterapkan agar tidak terjerumus ke kasus korupsi adalah dengan selalu bersyukur, tidak serakah, dan selalu ingat apapun yang kita berbuat pasti ada karmanya. Soal yang kedua, berikanlah pendapatmu apakah kelebihan adanya Banten dalam tradisi Hindu. Menurut saya, adanya Banten dalam tradisi Hindu itu memiliki makna yang mendalam. Dari yang saya tahu, Banten merupakan simbolik dari isi alam semesta ini yang diciptakan oleh ide Sang Hyang Widi Wasa. Banten merupakan sebuah persembahan dari manusia yang ditujukan untuk ide Sang Hyang Widi Wasa sebagai ucapan terima kasih kepada beliau karena telah melimpahkan segala bentuk karunia dan kesejahteraan. Soal yang ketiga, nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online yang lagi marak, dan berikan solusinya. Dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal ajaran Trikaya Parisuddha tentang Kayika, yang disebut Tan Paradara. Tan Paradara diartikan secara luas sebagai menggoda, bersentuhan seks, berhubungan seks, bahkan menghayalkan seks dengan wanita atau lelaki lain yang bukan istri atau suaminya yang sah. Prostitusi online ini sudah termasuk ke dalam perbuatan yang salah sesuai ajaran Tan Paradara ini. Solusi yang bisa diberikan hanyalah memberi saran, motivasi atau pencerahan kepada orang yang terlibat bahwa hal yang mereka perbuat merupakan tindakan yang salah. Yang keempat, ketika Anda mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai agama Hindu apa yang bisa kita pelajari dan terapkan dan beri contoh. Ketika berkunjung ke panti asuhan, nilai agama Hindu yang bisa kita pelajari yaitu ajaran Tripararta. Tripararta adalah 3 sikap yang mulia dan mampu memuliakan orang lain maupun memuliakan diri sendiri. Tripararta terdiri dari 3 bagian. Pertama, asih, yaitu sikap welas asih dan kasih sayang. Contohnya, peduli kepada anak-anak panti asuhan. Kedua, itu punya, atau sikap saling tolong-menolong dan berderma. Contohnya, memberikan sumbangan berupa barang, baik berupa makanan atau pakaian yang masih layak pakai kepada anak-anak panti asuhan. Ketiga, bakti, yaitu sikap hormat dan berbakti. Contohnya, kita mengajarkan tata krama dan etika kepada anak-anak panti asuhan. Soal nomor 5, manusia hanya dapat memperoleh ketentraman batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang semacam itulah mendapat penghargaan yang tinggi di dunia. Apakah ada hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jelaskan jawabanmu dan beri contoh. Menurut saya, kepasrahan dan sifat korupsi pada manusia itu tidak ada kaitannya. Bagi saya, orang yang melakukan tindakan korupsi itu pasti memiliki hasrat yang besar untuk memiliki sesuatu yang lebih dari apa yang dimilikinya. Seorang koruptor hanya berpikir untuk kekayaan mereka sendiri, tanpa berpikir dampaknya terhadap orang lain. Contohnya ketika seorang pejabat yang melakukan korupsi karena merasa gaji yang didapatkan masih sedikit. Soal nomor 6, dalam konteks pemujaan, manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pikiran
perkataan, dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan. Hubungkan pernyataan itu dengan yoga dan pranayama yang Anda temukan dalam pengkajian Center Yoga selama ini. Hubungan antara yoga dan pranayama dengan kajian Yoga Center menurut saya dalam konteks pemujaan, di mana manusia hanya akan dapat menyadari sebuah kebenaran apabila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hal tersebut dapat terlaksana dengan melakukan yoga dan pranayama dengan datang ke Yoga Center. Yoga Center merupakan sebuah tempat untuk belajar dan berlatih yoga dengan fasilitas lengkap dan bimbingan oleh profesional. Sehingga kita bisa melatih pranayama dan mewujudkan keselarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sebab itu, Yoga Center adalah tempat yang paling tepat. Soal nomor 7. Dalam bab tentang bakti dalam kitab Bhagavad Gita, dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam hidupmu. Krishna mengajarkan dalam Gita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan ketidakterikatan kepada benda-benda duniawi, jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dan kewajibanmu seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya. Apa makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud? Makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud yaitu apabila seseorang telah selesai melakukan semua tugas dan kewajiban dengan baik, walaupun dia tidak mendapatkan barang impian, tapi dia mampu dalam memanfaatkan waktu dan menjalankan hidup sesuai ajaran Dharma, maka orang itu akan senantiasa diberikan kedamaian dan kebahagiaan sepanjang hidupnya oleh Tuhan. Yang kedelapan, ngaben banyak orang menyebutkan bahwa upacara itu sangat boros. Bagaimanakah menurut Anda ngaben itu? Apakah perlu dilakukan? Menurut pendapat saya, walaupun banyak orang menganggap upacara ngaben sebagai pemborosan, tapi ngaben merupakan sebuah tradisi yang wajib dilakukan oleh umat Hindu, khususnya di Bali, untuk menghantarkan kerabat mereka yang sudah meninggal atau sebagai persembahan terakhir kepada mereka yang sudah meninggal. Dari yang saya tahu, upacara ngaben tidak hanya bermakna sebagai pemakaran jenazah ataupun persembahan terakhir saja. Upacara ngaben juga bermakna sebagai upacara penyucian bagi roh mereka yang telah meninggal dunia. Nomor 9. Banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yatnya besar-besar, seperti ngenteg linggih dengan biaya besar, sedangkan untuk menyumbang beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Bagaimana pendapatmu menghadapi realitas ini? Menurut saya, pelaksanaan yang dilakukan secara megah itu sah-sah saja. Namun, kita juga harus ingat bahwa baik buruknya sebuah yatnya itu tidak dinilai dari seberapa besar biaya dan seberapa megah upacaranya, melainkan seberapa ikhlas pelaksanaan yatnya tersebut. Nah, keikhlasan ini juga perlu diterapkan saat memberi sumbangan beasiswa untuk anak miskin. Karena berdharma juga merupakan salah satu wujud dari yatnya. Soal yang ke-10. Yatra Yogeswara Kresno Yatra Parte Danurdarah Tatra Srir Vijaya Butir Drova Nitir Matir Mama. Artinya, di mana ada Krishna, penguasa yoga, dan Arjuna yang bersenjata busur perkasa, di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng. Bhagavad Gita 1878. Berikan contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh Bhagavad Gita 1878 dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat kita melakukan sesuatu yang baik sesuai dengan ajaran Dharma. Karena Krishna di dalam diri manusia dia ibaratkan sebagai pikiran dan Arjuna sebagai tubuh. Jika kita sudah memiliki pikiran yang baik, maka perbuatan yang kita lakukan juga perbuatan yang baik pula. Karena setiap perbuatan yang kita lakukan bersumber dari pikiran.
Sekian pembahasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para mengesanti. Om Santi 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 Om.